Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Artikasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis budaya pada PT Gojek Indonesia. Dalam presentasi ini saya akan membahas profil perusahaan, budaya organisasi yang diterapkan, permasalahan budaya yang pernah terjadi, teori yang mendukung, analisis masalah, serta rekomendasi perbaikan budaya organisasi. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Pada awalnya, Gojek hanya menyediakan layanan ojek online, tetapi seiring berkembangnya teknologi, perusahaan mulai menghadirkan berbagai layanan digital seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoPay, dan masih banyak lagi. Kemudian pada tahun 2021, Gojek melakukan merger dengan Tokopedia dan membentuk Goto Group. Saat ini Gojek menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang melayani jutaan penggunanya setiap harinya. Budaya organisasi di Gojek sangat mengutamakan komunikasi yang terbuka. Karyawan didorong untuk menyiapkan ide maupun pendapat tanpa harus merasa takut. Selain itu, perusahaan juga menerapkan budaya kolaborasi antar tim karena sebagian besar pekerjaan dilakukan secara bersama-sama. Nilai penting lainnya adalah inovasi, integritas, dan selalu mengutamakan kebutuhan pelanggan. Budaya inilah yang membuat Gojek mampu berkembang dengan cepat mengikuti perubahan zaman. Cara kerja di Gojek berbeda dengan perusahaan yang masih menggunakan sistem konvensional. Karyawan diberikan fleksibilitas dalam bekerja, tetapi memiliki target yang harus dicapai. Hampir seluruh aktivitas pekerjaan memanfaatkan teknologi digital sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, perusahaan juga rutin melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah target telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Walaupun memiliki budaya organisasi yang cukup baik, Gojek juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah pertumbuhan perusahaan yang sangat cepat sehingga komunikasi antar divisi menjadi lebih kompleks. Yang kedua, setelah merger dengan Tokopedia, perusahaan harus menyatukan dua budaya kerja yang berbeda. Proses ini tentu membutuhkan waktu karena setiap organisasi memiliki kebiasaan kerjanya masing-masing. Selain itu, sebagai perusahaan teknologi, Gojek memiliki target yang tinggi sehingga tekanan kerja yang dirasakan karyawan juga cukup besar. Apabila permasalahan budaya organisasi tidak segera diatasi, maka akan muncul beberapa dampak. Misalnya, komunikasi menjadi kurang efektif, munculnya kesalahpahaman antar tim, proses adaptasi karyawan menjadi lebih lama, bahkan produktivitas perusahaan juga dapat menurun. Oleh karena itu, budaya organisasi perlu terus dijaga agar seluruh karyawan memiliki tujuan dan cara kerja yang sama. Untuk menganalisis masalah tersebut, saya menggunakan teori budaya organisasi dari Edgar Haskin. Menurut Scan, budaya organisasi terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah artefak, yaitu segala sesuatu dapat dilihat secara langsung, seperti teknologi kerja dan penggunaan teknologi. Yang kedua adalah nilai organisasi, misalnya inovasi, kerjasama, dan integritas. Yang ketiga adalah asumsi dasar, yaitu keyakinan yang sudah melekat dalam organisasi. Pada Gojek, asumsi dasarnya adalah bahwa perusahaan harus tetap berinovasi agar mampu bersaing di era digital. Berdasarkan teori Edgar Scan, saya melihat bahwa permasalahan budaya di Gojek lebih banyak disebabkan oleh perubahan organisasi yang berlangsung sangat cepat. Ketika perusahaan berkembang dan harus melakukan merger, seluruh karyawan harus menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang baru. Apabila komunikasi dan kepemimpinan tidak berjalan dengan baik, maka proses adaptasi akan menjadi lebih sulit, sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya memberikan nilai 5 rekomendasi. Pertama, perusahaan perlu mengadakan pelatihan budaya organisasi secara berkala. Yang kedua,
meningkatkan komunikasi antar divisi melalui diskusi dan evaluasi rutin. Yang ketiga, para pemimpin harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan. Yang keempat, perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada karyawan yang menerapkan budaya organisasi dengan baik. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan karyawan agar motivasi kerja tetap tinggi dan risiko stres kerja dapat dikurangi. Sebagai kesimpulan, budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. PT Gojek Indonesia telah menerapkan budaya yang berfokus pada inovasi, kolaborasi, integritas, dan pelayanan kepada pelanggan. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan akibat perubahan yang sangat cepat dan proses manajer dengan Tokopedia. Dengan memperkuat komunikasi kepemimpinan, pelatihan budaya, serta memperhatikan kesejahteraan karyawan, perusahaan diharapkan dapat membangun budaya organisasi yang semakin kuat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.